حمدا لله ومصليا ومسلما على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. طيب وبالسند المتصل إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأدامنا الله من نفع به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Baik. Kemarin sudah kita baca tentang hadis khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara termasuk fitrah. Apa fitrah? Kebersihan, kesucian. Yang pertama al-khitan, khitan. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib lirrijal wan nisa. Wajibnya kapan? Berhukum wajib itu kapan? Ayo di subat itu gimana? Libalighin satira kamratin qata. Jadi bagi yang sudah baligh. Wanita juga begitu. Jadi wajibnya itu ketika sudah menginjak baligh. Kemudian yang kedua al-istihdad. Ma makna al-istihdad? Halqul isti'anah. Halqul anah. Taib. Sudah kita terangkan pendapat para ulama tentang ainal afdal, al-halqu awin natfu. Kalau di kitab-kitab mazhab Syafi'i, lin nisa al-afdal alaihinna an-natfu. An-natfu. Lirijal al-halqu. Tapi itu kalau kuat, kalau enggak maka ya al-halqu juga, enggak ada masalah. Cuma ya begitu ya, an-natfu yang paling afdal lil nisa. Wa natful ibti, wa natful ibti, dan mencabut apa? Bulu ketiak. Bulu apa? Lirrijal wan nisa. Tayyib. Wa taqlimul adhfar, dan memotong kuku. Sawaun al-asabi' asabi'ul yad atau asabi'ul rijil. Wa qassus syarib, dan memotong apa? Kumis. Lirijal wan nisa. Tuh ya ikhwan. Adapun kalau lihya sudah diterangkan, sudah kita baca hadisnya ya ikhwan, bahwa Rasulullah itu amara bi ihfa'is syarib. Ihfa yakni memotong kumis, wa i'fa'il lihya, dan membiarkan apa? Jenggot. Menurut mazhab Syafi'i dibiarkan itu sekiranya tidak melebihi 1 genggaman. Kalau melebihi 1 genggaman ini dipotong. Mazhab Hanafi enggak boleh sama sekali. Maka dari India, utama dengan Islam, ya masyayikh utamanya India lebat-lebat sampai sini. Kenapa? Menurut mereka enggak boleh mencukur jenggot. Mencukur
jenggot. Kita orang punya teman namanya Ahmad Ali Imran, dia bermain. Jadi begitu. Ala kulli hal kita harus tunduk patuh kepada guru kita selama perintahnya itu bukan perintah maksiat. Insya Allah. Dulu teman kita Ustaz Syarif itu kayaknya pindah juga ke mazhab Maliki, nggak tahu sekarang pindah lagi. Ya, pindah lagi ke Syafi'i lagi. Ala kulli hal. Sekarang mana sekarang? Babun fil khidabi. Adapun ini bab tentang al-khidab, pacar. Pacar ya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun. Qala akhbarana Sufyan wa az-Zuhri an Abi Salamah wa Sulaiman ibn Yasar an Abi Hurairah. Yablughu bihi an-nabiyya, yani yarfa'u ay yudhifu, menyampaikan kepada Nabi, yakni merofakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbighuna, sungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak memacari, yakni rambut-rambut mereka, rambut-rambut mereka dan jenggot-jenggot mereka. Fakhalifuhum, maka kalian selisihilah mereka, kalian berbedalah dengan mereka. Baik. Walhasil kita ya kan senantiasa diperintahkan oleh Nabi untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bukan hanya persoalan ibadah, tapi persoalan yang lainnya kalau bisa berbeda. Selama persoalan yang tidak menyangkut ibadah itu tidak ada manfaatnya buat kita. Kita seharusnya berbeda. Misalnya ya, mereka orang Yahudi punya kebiasaan apa? Bersalamnya mereka. Bersalamnya orang-orang non-muslim. Maka kita seyogianya tidak melakukan hal itu ya kawan. Karena apalah manfaatnya buat kita? Toh kita sudah punya salam sendiri. Baik. Dengan alasan toleransi terhadap mereka nggak benar. Karena toleransi itu bisa kita lakukan tanpa kita, dalam bahasanya Abu yaitu nazubu ma'hum, tanpa kita melebur kepada mereka. Kalau kita melebur kepada mereka dengan alasan toleransi, itu bukan toleransi, tapi itu ya kawan menghancurkan agama Islam, mencabik-cabik agama Islam, etel bitel agama Islam, etel bitel disebut non muslim, agamanya agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu. Nah itu justru mencabik-cabik agama Islam. Sekali lagi, toleransi ini bisa kita lakukan dan bahkan wajib kita toleransi kepada non muslim ya kawan. La yanhaqumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negara kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil, bersikap adil. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Dalam riwayat yang lain, man adza dhimmiyan fa ana khasimuh. Siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi,
maka dia adalah musuhku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi toleransi yakni fil muamalat al-yaumiyah, di dalam sosial ya kawan. Adapun di dalam dawaban al-ibadah al-aqidah lah, kita harus ikut ibadah dengan mereka, ini enggak benar. Baik. Kalau untuk masalah itu, maka Islam sudah menerapkan konsep toleransi yang sangat jelas. Dalam surat Al-Kafirun Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum." Ya sudah, non muslim, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita nggak usah dengan alasan toleransi ikut misa ke gereja misalnya, nggak usah. Demikian juga orang-orang Kristen nggak usah ikut kita untuk Jumatan, nggak usah. Lakum dinukum, silakan ente ya non muslim beribadahlah di gerejamu, beribadahlah di sinagogmu, beribadahlah di wiharamu, beribadahlah di kelentengmu, silakan. Kita akan beribadah di masjid, nanti di pasar, jangan tenggaran, ayo kita saling jual, saling beli di pasar, gak ada yang menggadai, gak ada masalah. Nabi SAW ya kawan, beliau wafat wadir'uhu marhunun indal Yahudi. Nabi wafat sedangkan baju perang beliau itu dalam keadaan tergadaikan kepada orang Yahudi. Kita tebus. Artinya muamalah gak ada masalah dengan non muslim. Tapi untuk urusan prinsip, urusan bersalam kepada mereka, urusan mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi, mengucapkan selamat apalagi Natal, Nyepi, Imlek, mengucapkan selamat apa lagi? Waisak. Maka tunggu dulu, ini ada aturannya. Dalam Islam ada aturannya. Sebab kita membesarkan ya kawan, membesarkan dan memeriahkan hari raya yang non muslim itu ada hukum tersendiri di kita, nggak boleh menurut kita. Dan tolong dong non muslim hargai pendapat kita. Kami tidak akan mengganggu kalian, kami akan berbuat baik kepada kalian, tapi tolong agama kita yang menyatakan nggak boleh mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Raya Waisak, selamat Hari Raya Imlek, selamat Hari Raya Nyepi dan lain sebagainya, tolong itu pendapat dari kami, tolong dihormati. Tolong dihormati. Sebagaimana ente ya non muslim, ente kan nggak mau ketika misalnya saya katakan, ayo ente sebagai ungkapan toleransi ketika kamu berkunjung ke rumahku ucapkan dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Prinsipnya mereka, karena kalau mereka mengucapkan seperti itu maka kacau iman mereka, kan begitu menurut mereka. Nah kita juga demikian, punya prinsip. Taib, bersalam, mengucapkan selamat terhadap hari raya non muslim, itu ada hukum tersendiri di kita. Yang kami mohon kepada kalian, hei umat Kristiani, hei umat Nasrani, hei umat Hindu, hei umat Buddha, hei umat Konghucu, tolong hargai kami yang punya pendapat seperti itu. Paham tom? Itu yang disebut lakum dinukum waliyadin. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalaupun ada ibadah yang sama antara kita dengan mereka, maka Nabi senantiasa mencari cara untuk berbeda. Contoh, puasa Asyura, tanggal 10 Muharram kita disunahkan berpuasa. Ini sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga melaksanakannya. Maka supaya beda, Nabi mencari cara. Caranya gimana? Apa kata Rasulullah? Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah satu hari sebelum 10, berarti tanggal berapa?
Tanggal berapa? 9 au yauman ba'dahu atau satu hari setelahnya, berarti tanggal berapa? 9, 10, 11. Supaya beda dengan orang Yahudi yang hanya berpuasa 10 Asyura itu. Paham tuh? Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Amr barakallahu fikum. Iqra ya ana. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Fikum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Amr bin Sarhi wa Ahmad bin Sa'idin Al-Hamdani annahuma qala ahbarana Ibnu Wahbin ahbarana Ibnu Juraihin an Abi Zubairi an Jabir bin Abdullah annahu qala utiya bi Abi Quhafatah yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasaghamatih bayadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyaru hadha bi syai'in wajtanibu sawada. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Ahmad bin Amr bin Sarh wa Ahmad bin Sa'id al-Hamdani annahuma qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarana Ibnu Jurayj an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu qala utiya didatangkan bi Abi Quhafa dengan Abu Quhafa yakni walidu Abi Bakrin. Walidu Abi Bakrin berarti mbah mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbah mertuanya Nabi panyabis dekat kanjeng Nabi yauma fathi Makkah, pada hari fathu Makkah. Wa ra'suhu sedangkan kepalanya, maksudnya wa sya'ruhu ya, rambutnya, wa lihyatuhu dan jenggotnya kasaghamah seperti daun pohon sagamah. Sagamah nama pohon ya yang menyala-nyala putih ya ikhwan, menyala-nyala putih. Bayadan dalam keadaan putih. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, ghayyiru hadza bi syai'in, rubahlah ini Abu Bakar, mbah mertuaku ini kok menyala-nyala kepalanya, putih kabeh. Jenggot mbah mertuaku ini kok putih semua, wahai Abu Bakar, ayolah dirubah, malaikat putih kabeh. Ingat kapoh ya. Baik. Kalau di Indonesia perumpamaannya ya begitu ya. Oh pun putih kabeh, tegeran ingat nyuun kapoh. Nah, kalau Rasulullah kasaghamah seperti pengandaiannya orang Arab itu diandaikan dengan pohon sagamah. Wajtanibus sawada dan hindarilah warna hitam, warna hitam. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang mau merubah warna rambutnya yang pirang, bukan dari uban putih menuju ke hitam, bukan. Pirang kan banyak anak-anak itu yang warna rambutnya pirang seperti orang Belanda. Ada biru, pada biru. Yang pirang mau dirubah menjadi hitam, kayak hitamnya itu gimana ya Bu ya? Ya ulama kalau dari pirang menuju ke hitam itu berbeda dalam mazhab Syafi'i para ulama. Kalau hitam putih menuju hitam mayoritas mengharamkan, mazhab Syafi'i mayoritas mengharamkan. Tapi kalau pirang menuju hitam ini masih ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Taib. Anak laki ada yang pirang, Jong? Ada. Siapa? Arwah mun anak laki pirang bukan dari sononya, bukan dari fitrahnya, bukan dari aslinya biasanya, karena sering ngejemur biasanya. Akhirnya mirau pun. Taib. Ada yang pirang siapa? Ada dari kalian yang warna matanya ini biru, ada? Siapa? Hah? Ada kan?
Siapa? Biru, masya Allah, seperti orang Belanda. Belanda merah ya, agak merah. Orang mana? Orang Itali. Orang Eropa, orang Itali. Perempuan ada juga? Ada. Aku Yusuflen. Wajtanibus sawada, dan hindarilah warna hitam. Pokoknya cong, kalau ente sudah beruban, jangan dicabut. Hukumnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Karena uban itu akan menjadi cahaya nanti bagi kita di akhirat. Kalau begitu ya Bu ya, kan ada itu ya kawan, ada pil kalau diminum kemudian memperbanyak uban. Kalau begitu kita minum pil untuk memperbanyak uban supaya rambut kita bercahaya nanti di akhirat. Lah, kalau seperti itu enggak, karena keheba itu ya. Maksudnya yang asli, yang asli. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Wa bihi ilaikul haddatsana Hasanu bin Ali qala ahbarana Abdullah Asbur Sayyiduna Abu Quhafah, kakek mertua Nabi. Beliau itu tidak ikut hijrah, jom, tetap di Mekah, tapi sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Keluarganya Abu Bakar itu tak kareh masuk Islam kabeh, jom. Dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah untuk menyembunyikan bahwa Sayyidina Abu Bakar ikut Nabi berhijrah, ini Abu Quhafa sudah mulai curiga kan? Mana bapakmu ya Aisyah? Mana bapakmu ya Asma? Mana bapakmu? Kok saya enggak mendengar suaranya ini? Beliau kan sudah buta. Sudah tua, kemudian buta. Mana bapakmu? Lalu Sayyidatuna Asma, ini cerdasnya beliau ya kawan. Beliau mengatakan, "Tarano berak ba, talen jalanan." Tapi kita ini kan pun siap pagi, PC, padahal nggak disiapin uang. Taib. Lalu kemudian Sayyidatuna Asma itu ya kawan mengumpulkan mengumpulkan kerikil yang seperti uang, dikumpulkan yang bagus-bagus, lalu nik kaba pesen naik kompol, padahal betul suruh ceduk dek ke Sayyidina Abu Quhafah, kakeknya Asma. Oh iyalah, wala beda pesen. Kok takok apaan benda ada, he Asma, he Aisyah, lalu kamu tidak ditinggali uang. Padahal enggak. Jadi Sayyidatuna Asma selama Sayyidina Abu Bakar itu ya kawan hijrah, beliau berjuang sendiri. Beliau berjuang sendiri, dan bahkan yang memberi keselamatan kepada Rasulullah dan Abu Bakar adalah Asma bintu Abi Bakrin. Ya, Sayyidina Asma yang menjadi suksesi hijrah Nabi SAW. Itu Nabi kan bermalam 3 hari di Gua Sur. Di Gua Sur. Ini kan butuh dikirimi makanan. Yang ngirim siapa? Asma. Caranya beremah sobat aja itu mau orang kafir. Karena kalau Asma ini kemudian ngirim Nabi sendirian ke Gua Sur, itu kan jejak kakinya ketemu. Oh Ria dan Ria berasa ngirim Muhammad. Lalu cerdasnya Sayyidatuna Asma, kalau lagi mau ngirim, beliau membawa beberapa kambing. Sehingga ketika orang kafir Quraisy itu melihat jejak kaki, maka mereka menganggap bahwa itu jejak kakinya orang yang sedang menggembala kambing. Iya pada soal Nabi ya. Nah, bermah padahal Sayyidatuna Asma ngirim Rasulullah dan ngirim Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah sudah mau berangkat ya kan dari Gua Sur itu menuju ke Al-Madinatul Munawwarah, bekal-bekal Nabi SAW enggak ada tali yang dibuat untuk mengikat ke unta.
Lagi-lagi cerdas Sayyidina Asma, lalu seweknya kemudian dirobek ya, ujung-ujungnya dirobek ke talinya dua, makanya Asma kemudian disebut Asma Zatun Nitaqain, Asma pemilik dua tali, karena beliau yang mempersiapkan dua tali ketika Nabi SAW mau hijrah dari Mekkah ke Al-Madinatul Munawwarah. Insyaallah yang sebelah barat ini menjadi asma modern insyaallah ya, yang cerdas, yang jenius, yang salihah, yang membela kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Amr ibn Sarhi wa Ahmad bin Sa'id al-Hamadani. Sudah ini ya. Al-Hasan bin Ali udah dibaca? Belum? Ayo Qara. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Hasan bin Ali qala ahbarana Abdur Razaki qala ahbarana Abdur Razaki gitu. qala ahbarana Abdur Razaki Razak Abdur Razaki qala ahbarana Ma'marun an Sa'idil Jurairi. Kalau begitu ya dibaca an Sa'idinil Jurairi. Itu kan an Sa'idin al Jurairi. Sa'idin itu kan setelah kasroh ada nun mati aslinya. Tanwin itu kan nun mati. Sedangkan sukun sama sukun nggak boleh. Taib. Di dalam bahasa Arab itu yumna'u iltiqa'ul as-sakinain. Taib ya kawan. Maka Sa'idinil Jurairi, nunnya kemudian dikasrahkan. An Sa'idinil Jurairi an Abdullah bin Buraidata an Abil Aswadid Dili an Abi Darrin annahu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsana ma ghayyara bihi hada syaibun hada syaibul hinna'u wal katamu. Al-hinna'u wal katamu. Maksudnya Buya itu kalau ada al itu anti tanwin. Kalau ada al maka bermusuhan dengan apa? Ka'anniya tanwinun. Oh enggak, itu dengan idhofah ya. Jadi walhasil al dengan tanwin itu bermusuhan. Al dengan tanwin bermusuhan. Inna ahsana ma ghuyira bihi, sungguhnya paling bagusnya apa yang dirubah dengannya hadza syaibu, uban ini, al-hinna'u adalah hinna, wal katamu dan katam. Katam yakni hampir sama dengan hinna itu ya kawan. Yakni daun yang dibuat untuk memacari tangan atau memacari rambut. Sekali lagi, kenapa kalau al-hinna itu diperbolehkan? Karena kalau hinna air bisa masuk. Air bisa masuk, tidak mencegah masuknya air. Tapi kalau kutek tidak boleh. Kenapa? Karena dia menghalangi masuknya air. Kecuali kalau kalian pakai kutek dalam keadaan kalian uzur, boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena tapi itu makruh sebab seorang wanita uzur masih disunnahkan untuk berwudu. Mau tidur sunnah berwudu. Meskipun berwudunya hati-hati. Berwudunya bukan karena kalian itu mau beribadah wudu, lah, tapi karena sunnatun naum. Melaksanakan sunnatun naum. Kalian habis makan disunnahkan berwudu. Habis apa lagi? Habis bangun tidur sunnah berwudu, mau tidur berwudu, makan habis makan sunnah berwudu. Apa lagi? Nah, itu hati-hati jangan sampai kalian itu berniat ibadah wudu kalau lagi uzur, tapi dibarengkan dengan ya Allah, aku akan tidur dan aku berwudu melaksanakan sunnatul wudu, sunnatun naum, gitu ya. Baik. Ini sudah siap semua ya?
Ya, berarti kita jam 6.45 baru berhenti. 6.45 baru berhenti, siap-siap untuk apa? Apel. Kemudian jam 7 kita mulai apel, dan jam 7.15 kalian masuk ke kelas untuk melaksanakan semesteran. Dan yang mahasiswa habis apel langsung ke rumah, ada pelajaran mafahim jong. Dengar jong, ada pelajaran apa? Mafahim. Bagi yang tidak bertugas untuk menjaga, ada beberapa anak yang dimintai tolong untuk menjaga semesteran. Kalau uzur silakan, tidak ada masalah. Yang gak ada tugas, gak ada wadhifah, ke rumah. Coba yang mahasiswa yang gak ada tugas, yang laki dulu ngacungkan tangan. Gak ada tugas, tidak ada tugas, yang tidak ada tugas. Subhan, ban kada memang melebih ban. Yang gak tugas, potingki mendapat ke atas genteng. Tong 2 telok, Pak. Ini saya hitung ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Mana juga 19? Mana yang lain ini? Hasan Sufyan itu mana? Hah? Dia mana Hasan Sufyan? Qala akhbarana Ubaidullah, belum dibaca. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Ubaidullah yakni ibnu Iyad qala haddatsana Iyad an Abi Rimsata qala intallaqtu ma'a abi nahwan nabi sallallahu alaihi wasallam. Intolaktu ya, bukan intolaktu, intolaktu. Intolaktu ma'a abi nahwan nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa du wafrati biha dar'u hina alaihi burdani ahdarani. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمته أنه قال انطلقت aku pergi ma'a abi bersama ayahku nahwan nabi ke arah nabi faidha huwa tatkala tahu-tahu beliau zuwafratin memiliki rambut yang menjuntai sampai ke bahu. Wafrah itu ya, menjuntai sampai ke bahu. Rad'u hina'in yang ada bekas hina, wa alaihi dan atasnya, atas sya'run nabi burdani ahdalan, ada 2 burdah yang berwarna hijau karena Nabi SAW memang suka kepada warna hijau. Dan sekarang ya ikhwan, para dokter mengatakan warna yang paling tepat untuk mendinginkan mata kita, untuk kesehatan mata kita,
putih dan hijau, putih dan hijau. Alhamdulillah. Kenapa? Ini, kenapa kamu ya putih dan hijau? Ente bukan penyuka hitam ente. Putih dan hijau. Alhamdulillah, saya tanpa diada-ada fitrah saya begitu. Putih sama hijau. Kita orang senang ya kawan. Ya. Putih sama hijau. Adapun yang lainnya itu warna kesenangan yang kurang begitu disukai. Ya senang, ya oke senang, tapi enggak begitu. Kalian kan pasti begitu juga, dari dalam hati kalian ada senang ya. Warna merah biasanya yang perempuan, pink. Tayyib. Biru? Ya? Hati-hati. Biru itu menandakan ceremi. Yang laki ada yang suka warna hitam? Hitam berarti menandakan punya jati diri yang kuat. Yang hitam siapa? Beni warna jelang beni yang suka warna hitam jeng. Baik. Yang suka warna putih banyak? Baik, menandakan hatinya putih. Insyaallah. Ada yang suka warna ungu. Saya suka warna ungu itu. Baik. Kenapa? Ungu. Karena ungu katanya warnanya janda ya. Kuning, ada yang suka warna kuning? Kuning, insyaallah. Kuning itu kan identik dengan jenazah. Di perkotaan kalau ada orang meninggal, maka benderanya bendera apa? Kuning. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala. Ya barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Wa bi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala'i. Haddatsana Ibnu Idrisa. Qala sami'tu Ibna Abharo an Iyad bin Lakitin. Punya saya Ibnu Abjar. Jim. Punya kamu apa? Abjar. Punya kamu Abhar. Yoba. Ada aku bandir ya. Jim apa ha itu? Kalau jim jangan dirubah-rubah, Fing. Nanti kamu kena Bawaslu kalau dirubah-rubah itu. Sami'tu Ibna Abjarah an Iyad bin Lakitin an Abi Rimsata fi hadzal khabari. Qala faqala lahu abi arini hadzal ladzi bidhahrika fa inni rajulun tabibun. Qala Allahu tabibun bal anta rajulun rafiqun. Tabibu alladzi khalaqaha. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala akhbarana Ibnu Idris qala sami'tu Ibnu Abjar an Iyad bin Laqit an Abi Rimsata fi hadzal khabar annahu qala faqala lahu abi, lalu berkata kepadanya, siapa ayahku? Kepadanya yakni kepada Rasulullah. Ayahku berarti siapa? Abi Rimsah. Ya, an Abi Rimsah dari ayahnya Abu Rimsah. Enggak tahu siapa namanya. Taib, ayahnya Abu Rimsah mengatakan, hari ini tunjukkan kepadaku hadzal ladzi bi dhahrika, ini yang ada di punggungmu ya Rasul.
Di punggung Rasulullah itu juga ada khatamun nubuwah, daging yang seperti telur burung, telur merpati ada di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi, maktubun fihi Muhammadun khatamun nabiyyin. Ada yang bilang Muhammadur Rasulullah. Taib. Itu yang disebut khatamun nubuwah, stempel kenabian. Daging neng bukti ke kanjeng Nabi jong. Daging seperti ini ada di punggungnya Rasulullah. Taib. Dan itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab Al-Qudama, Taurat, Injil, Zabur, menerangkan itu semua. Makanya tidak heran kalau orang-orang ahlul kitab ketika mereka mau masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi agar ditunjukkan daging itu untuk memastikan betul enggak ini Muhammad merupakan Rasul yang terakhir yang Allah utus. Taib. Seperti Sayyidina siapa? Salman, Sayyidina Zaid, itu kan juga meminta agar ditunjukkan. Bukan Zaid, siapa namanya yang ketemu dengan Nabi di Taif, ketika Nabi dilempari batu, kemudian beliau mencari keamanan masuk ke kebun kurma, ketemu sama seorang yang akhirnya menjadi sahabat masuk Islam, Addas. Dalam mama tak tahu benfing. Ayo dong ini santri Al-Maliki banyak baca sirah Rasulullah. Gimana ini? Utamanya yang masalik sirah Rasulullah harus luar kepala. Ketemu sama Addas. Makanya di Taif itu ya kan, kemudian oleh Raja Umar bin Abdul Aziz dibuatin masjid namanya Masjid Addas, karena di sana Nabi SAW bertemu dengan Addas. Addas ini ahlul kitab, ada yang bilang dia Yahudi, ada yang bilang Nasrani. Ketika melihat Nabi, maka dia melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Taurat atau di dalam Injil. Ya, ini kok sepertinya orang yang disebutkan di dalam kitab Taurat atau kitab Injil yang akan menjadi Nabi terakhir. Disuguhi kurma sama Addas, akan makan, Nabi mengatakan Bismillah, air ya setong dia gak makan kecuali membaca Bismillah. Ada di dalam Injil sifatnya Nabi seperti itu. Kemudian ya kawan, dia tidak mau untuk menerima sedekah tapi menerima hadiah. Ditambah lagi yang terakhir, kemudian ada khatamun nubuwah di punggungnya. Setelah melihat khatamun nubuwah itu, ingkab ba'das baina yadain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersimpuh ya, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajunan kanjeng Nabi, ajunan utusan Allah yang Allah utus di akhir zaman. Engkau, saya sudah melihat ciri-cirinya, sifat-sifatnya sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat atau dalam kitab Injil. Qala fa inni rajulun tabib, maka sungguhnya aku laki-laki dokter, tabib. Qala, Nabi kemudian bersabda, Allahu tabib. La, wahai bapaknya Abu Rimsah, at-tabib itu Allah. Bal anta rajulun rafiq, akan tapi engkau adalah laki-laki rafiq, yang menyertai, yang membersamai. Tabibuha alladhi khalaqaha, tabibuha alladhi khalaqaha, dokternya adalah yang khalaqaha, menciptakan kepadanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ala kulli hal berkaitan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya ini? Enggak ada. Faqala lahu abi arini hadzal ladzi bi dhahrika fa inni rajulun tabib.
Qala Allahu at-tabibu bal anta rajulun rafiq. Tabibuha alladhi khalaqaha Allah. Apa kaitannya ini kira-kira? Apa kaitannya hadis ini dengan bab ini kok jaka sembung nih beca, gak nyambung cak. Ya, gak nyambung. Ini apa kaitannya ini? Wa bihi Muhammad ibn Ala qala akhbarana Ibnu Idris qala sami'tu Ibnu Abjar ibn Nabi Rimsa bi hadzal khabar qala faqalahu abi arini hadzal ladzi ini hanya berarti ya, hanya menerangkan tentang kejadian luasnya, kejadian panjangnya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis di atas. Ya, hadis di atas itu kan menerangkan bahwa aku pergi bersama ayahku ke Rasulullah. Nah, yang hadis di atas itu baru ada hubungannya dengan bab, sebab ada kalimat rad'u hinain. Saya melihat pada rambut Nabi ada bekas hina. Itu kaitannya. Nah, di hadis Muhammad ibn Ala ini kemudian diterangkan cerita yang lebih detail bahwa ayahnya Abu Rimsa akhirnya meminta kepada Nabi agar menunjukkan punggungnya. Nah, kaitannya itu aja. Adapun kaitan secara langsung antara hadis Muhammad ibn Ala ini dengan bab ini enggak ada. Hanya menjelaskan kejadian luasnya, kejadian lengkapnya. Qala haddatsana Ibnu Basyarin barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibnu Basyarin haddatsana Abdurrahmani haddatsana Sufyanu an Iyad bin Laqitin an Abi Rizmata radhiyallahu anhu qala Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa abi faqala li rajulin aw li abihi man hada qala ibni qala la tajni alaihi wa kana qad la khata li haytahu La tohoh. wa kana qad la khat wa kana qad la tokholi lihatahu bil La hinna. tohoh. Memang apa kamu begitu ya, ada orang itu ya kawan yang kalau mengucapkan kalimat tertentu tidak bisa diucapkan benar, pasti aflik. Apa ya, ada kalimat gitu yang biasanya ada orang kelainan gitu, kemudian kalau ngucapin itu kebalik, la tohoh jadi la khotoh, terus la tohoh la khotoh. Apa begitu kamu? Enggak. Apa itu ada kalimat begitu? Saya pernah mendengar salah satu artis tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Kalau disuruh mengucapkan kalimat terbalik jadinya. Apalah. Tinara cek kayak ngai lah, tak ada hubung Nabi bab ini ya. La tohoh alhasil. Bukan la khotoh. Ada boleh? Wa kana qad Ah. wa kana qad la tokholi haytahu bil hinnai. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس أنه سئل كليرو وبه إليه قال حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي mendatangi siapa aku kepada Nabi. Aku ana ini posisi Arabnya apa ya, isti'anah, taukid. Aku sendiri yang datang, bukan budakku, bukan ibuku, bukan adikku, tapi aku sendiri. Wa abi, dan ayahku. Faqala li rajulin,
Kemudian Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki, auli abihi, atau kepada ayahnya, man hadza, siapa ini? Qala bani. Maka laki-laki itu menjawab, anakku. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, la tajni alaih, jangan engkau membalas atasnya. Jangan engkau membalas atasnya. Wa kana qad latakha lihyatahu bil hina. Dan adanya ia telah melumuri jenggotnya dengan apa? Hina. Barakallahu fikum. Ini awas, hati-hati kena anunya. Itu ya, ulum. Hati-hati jatuh nanti anunya. Shootingnya. Ayo. Barakallahu fikum. Wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidin haddatsana Hammadun an Thabitin an Anasin annahu su'ila an khidabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara annahu lam yakhdab walakin qad khadaba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل, bahwa sungguhnya Anas ditanya an khidabin Nabi, tentang pacarnya Nabi. Kata lalu beliau menyebutkan annahu, bahwa sungguhnya Nabi lam yakhdib, tidak memacari, yakni rambutnya. Walakin, akan tetapi, qad khadiba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, telah memacari siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini sepengetahuan Anas ya. Wailah sahabat yang lain meriwayatkan bahwa Nabi SAW yakhdib sya'rahu, memacari rambutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala